Halo, perkenalkan nama saya Renaldi Lalensang. Saya berasal dari kelas Teknik Informatika C angkatan 2022 Universitas Negeri Surabaya. Saat ini kita akan mempelajari bersama sejarah dari internet. ARPANET. Awal mula dari internet DARPA. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat DARPA atau Advanced Research Project Agency melakukan pengembangan jaringan yang dinamakan ARPANET. Tujuan awal dibangunnya proyek ini adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat ingin membuat sistem jaringan komputer yang tersebar di penjuru negeri dengan menghubungkan komputer pada daerah-daerah vital untuk mencegah masalah bila terjadi serangan nuklir dan sekaligus untuk menghindari terjadinya informasi terpusat. Pada penerapannya, mulanya di tahun 1969, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs dari universitas ternama di Amerika Serikat, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Mereka kemudian membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969 tersebut, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. TCP/IP. Pada tahun 1982, protokol standar TCP/IP mulai diaplikasikan ke publik. TCP/IP atau dalam kurung Transmission Control Protocol (Internet Protocol) adalah salah satu komponen kunci dalam perkembangan internet. TCP/IP adalah protokol yang menjadi dasar internet, memungkinkan komunikasi antar perangkat yang berbeda. Protokol ini sendiri terdiri dari dua bagian utama. TCP yang bertanggung jawab untuk mengelola pengiriman data yang handal dan dalam urutan, serta IP yang mengarahkan paket data ke alamat tujuan yang benar di jaringan. TCP/IP adalah protokol yang menjadi dasar teknis internet. Dengan menggabungkan konsep sambungan paket oleh Donald Davis yang dikembangkan oleh perusahaan Bolt Beranek and Newman. Singkatnya, protokol TCP/IP ini akan mengatur semua perangkat yang akan berkomunikasi secara tepat dan aman. Email pertama kali dikembangkan oleh Ray Tomlinson. Ia adalah orang yang menciptakan sistem pertama yang memungkinkan pengiriman pesan antar komputer yang terhubung melalui ARPANET. Ia memperkenalkan simbol yang ditambah setelah nama pengguna, yang untuk membedakan manusia dengan mesin pengirim pesan lainnya. Karena jumlah pengguna internet yang semakin banyak, maka dari itu diciptakanlah Domain Network System atau DNS oleh Paul Mockapetris dan John Postel. DNS bisa dianalogikan sebagai buku telepon yang berisi nomor telepon beserta nama dari pemilik nomor telepon, yang dimana IP address diibaratkan sebagai nomor teleponnya dan domain name adalah nama pemilik nomor telepon. Setelah adanya DNS, pengguna tidak perlu menghafalkan setiap alamat IP yang terdiri dari serangkaian angka yang sulit diingat. Pengguna hanya perlu mengetahui nama dari domain situs yang nantinya akan diterjemahkan oleh DNS server menjadi alamat IP. World Wide Web. Pada 12 Maret 1989, Tim Berners-Lee dari CERN atau Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire atau European Organization for Nuclear Research, secara singkat
Lembaga Penelitian Nuklir Eropa, menciptakan protokol yang mampu untuk mentransfer hypertext antar komputer. Tim Berners-Lee mengusulkan untuk dibuatnya sebuah sistem koneksi hypertext sekaligus sistem pencarian menggunakan kata kunci. Sistem dan pencarian tersebut nantinya akan dihubungkan dengan berbagai informasi terkait yang disediakan oleh organisasi yang bersangkutan. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai jenis informasi, termasuk teks, gambar, audio, dan video, melalui jaringan komputer menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. World Wide Web yang diciptakan oleh tim Berners-Lee mengubah cara orang mengakses dan berbagi informasi di internet. Internet menjadi lebih terbuka untuk publik dan jumlah situs web yang ada pun juga ikut berkembang pesat. Era internet. Beberapa tahun setelah penciptaan www atau www, situs web makin banyak bermunculan. Inovasi berupa perambahan web, Mosaic, dan Netscape yang pada saat itu populer memudahkan pengguna untuk menjelajahi internet sekarang ini. Perkembangan World Wide Web juga menghasilkan era baru pada internet, era komunikasi online dan e-commerce. Hal ini ditandai dengan munculnya forum, situs forum untuk berdiskusi, dan situs yang melayani transaksi jual beli melalui internet. Berkat internet, telah terbukanya pintu untuk transformasi besar dalam cara hidup manusia. Belajar, bekerja, dan berkomunikasi melalui internet adalah tonggak besar dalam sejarah teknologi informasi. Baiklah, sekian dan terima kasih. Kiranya kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.